Itu sih Pernah kalau berurusan sama copyright gitu nggak, Mas? Kan ini berurusan dengan desain gitu kan. Pernah urusan sama copyright, misalkan entah dicuri. Ini nggak tahu ya, apakah pernah dicuri atau gimana gitu. Nggak pernah ya sebelumnya. kalau di copy pernah di jadi kita jadi pernah itu kita pernah bikin produk gitu ya, pernah bikin produk kita sendiri, terus kita yang sekarang sudah nggak aktif sih, terus di copy sama orang pernah, terus ada juga kita lagi ngerjain punya klien nih, terus di copy sama kompetitornya klien gitu juga pernah. Biasanya kalau kayak gitu sih gini, karena kalau misalkan itu produknya klien, biasanya itu yang mengurusi klien ya, kliennya saya. Jadi karena hasil yang kan kita klien ini kan project base. Jadi apapun karya yang kita hasilkan itu hak milik apa namanya, hak milik kekayaan intelektualnya miliknya klien. Kita boleh mengaku itu sebagai portofolio, tapi hak kekayaan intelektualnya itu full di klien. Jadi ketika itu ada yang ngopi dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawabnya klien untuk negur siapa yang ngopi dan sebagainya. Kayak gitu. Oh, Mm-mm. aman, aman. Oke, kita break bentar ya, Mas. Masnya boleh Oke, minum atau apa? silakan. Soalnya mau ada pengumuman bentar. Oke, oke. Oke, untuk teman-teman nih, sekali lagi mau ingetin kalau kiranya ada teman-teman yang uh, punya rezeki lebih dan ingin membantu sama rekan Wikuzen, boleh ditransfer uangnya, dolar boleh, misalkan uangnya Jepang juga boleh, terserah, minimal $1.000 ya. Enggak. Jadi ditransfer aja seikhlasnya di nomor rekening yang sudah ada di PIN di bawah. Nanti konfirmasinya lewat DM juga bisa, atau tinggal dikasih 99 di digit terakhir nominalnya. Nanti untuk penyaluran dananya juga silahkan DM, misalkan ya ada temennya yang kira-kira membutuhkan, ketua angkatannya misalkan ngasih tahu ada teman satu angkatannya membutuhkan, juga boleh di DM aja, nanti prosedurnya akan dijelaskan oleh tim kreatif. Oke, sekali lagi juga jika ada teman-teman yang punya usaha dan pengen dikenalin produknya di sini, misalkan branding di sebelah kanan kiri hostnya gitu juga boleh. Nanti branding produknya silahkan dikirim atau chat aja gimana prosedurnya. Tim kreatif kami baik-baik kok, insya Allah. Oke. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan buat Mas Bilal juga jangan lupa komen aja. Mas Bilal insya Allah siap menjawab semua pertanyaan tentang branding. Soalnya ini Oke. ahlinya udah lebih dari 10 tahun loh BTW. Wah, derajat aku. Derajat aku. Enggak kok Mas, bukan ujian kok ini. Iya, 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 iya. Ya kayak ini, kayak ujian TA kayak dulu kayaknya. Derajatnya sama. Oke, lanjut ya Mas. Soal Iya, branding iya. ini udah Oke. masuk ke arah branding. Tadi kan soal Oke. Hello. Mm-mm. Hmm. Kalau soal branding, kira-kira seberapa besar sih Mas branding itu berpengaruh pada produk atau jasanya apapun deh. Misalkan sekarang kan Hello Nemo gitu. Mm-mm. Seberapa besar pengaruhnya? Gini, kita balikin dulu ke istilah brand sama branding. Kalau Oh, brand itu kan nama. secara secara apa namanya? Secara arti itu kan ada, kalau yang saya pelajari ya, kalau yang saya pelajari, brand itu adalah ikatan emosi ya kan, antara atau ikatan emosi atau brand itu adalah janji dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ke pelanggannya atau ke pihak-pihak yang terkait, misalkan karyawan, mitra dan lain sebagainya, itu brand. Jadi brand itu ikatan emosi. Ini saya dapat itu ketika saya belajar di guru brand di Indonesia yang beliau senior banget gitu, karena pengalamannya sudah 40 hampir 50 tahun itu di Indonesia, dan itu jadi beliau senior banget, beliau Pak Subiakto namanya. Oh, Beliau Pak itu Subiakto. Oh, ya, jadi saya belajar ke beliau kalau soal branding. Jadi kalau teman-teman Wikuzen kalau pengen belajar brand, belajar prinsip brand itu ke Pak Subiakto. Karena di dasar-dasarnya
belajar ke beliau karena sebelum belajar yang lain, belajar aktivasi di luar, karena apa belajar dulu dasarnya itu ke beliau. Jadi saya belajar ke beliau itu brand itu adalah ikatan emosi. Nah, branding itu proses mengkomunikasikan mengkomunikasikan jadi ikatan emosi itu kan terbentuk dari sebuah proses ya. Nah, prosesnya itu namanya branding untuk apa istilahnya mengkaitkan ikatan emosi itu melalui proses branding. Proses branding ada biasanya melalui bikin logo, melalui bikin video campaign, melalui sosial media manajemen dan lain sebagainya. Itu proses branding seperti itu. Nah, brand sendiri itu adalah gini, karena brand itu kan ikatan emosi nih, tentunya antara brand A, brand B, brand C ke satu orang. Misalnya saya sendiri nih, aku dihadapkan sama satu brand A, B, C, itu pasti kalau brandnya aku punya punya misalkan ada brand apa ya, paling mencontohkan itu yang ada kaitannya sama kebutuhan sehari-hari itu ya mie ya. Ketika saya disuruh milih brand mie, aku milih brand X gitu ya. Berarti aku udah punya ikatan emosi sama brand itu. Belum tentu ketika orang yang satu rumah sama aku, misalkan orang tuaku atau istriku gitu ya, ditanya tentang kesukaan mie, milih brand mana, belum tentu apa brandnya sama aku kayak gitu. Karena setiap orang masih apa punya keterikatan emosi masing-masing seperti itu. Jadi dan itu keterikatan emosi itu kan yang membuat beda antara brand satu dengan brand yang lain. Maka kalau ngomong penting atau enggak, ya penting bangun brand. Bangun brand itu penting dan bangun apa proses branding dibangun juga penting karena untuk mengkomunikasikan untuk agar orang bisa terikat secara emosional dengan brand itu ya harus melakukan aktivitas branding kan seperti itu. Karena sekarang itu di masa sekarang itu orang dengan mudah untuk bikin bisnis baru, bikin produk baru itu gampang banget gitu kan. Tinggal orang itu sebenarnya bukan nyari bagusnya apa gitu kan, lebih bagus mana dan sebenarnya bukan nyari itu, tapi nyarinya itu pasti bedanya apa. Disadari atau enggak, orang itu nyari bedanya. Kalau nggak beda, ngapain orang itu niru gitu? Pasti nyari beralih itu pasti karena nyari yang berbeda, bukan nyari yang lebih bagus atau lebih gimana. Jadi bukan nyari yang lebih bagus, tapi nyari yang bedanya di mana. Meskipun bedanya itu secuil gitu ya, itu akan bikin orang berubah ketika itu bagi seseorang relevan buat dia. Bukan yang iki loh nilainya sama, apa yang sama, tapi lebih bagus dari bahannya itu masih kurang kuat biasanya. Setuju, setuju. Kayak minuman-minuman kopi sekarang nyari bedanya. Iya, nyari bedanya. Pasti nyari bedanya, bukan nyari yang lebih bagus atau lebih apa. Gitu sih. Kalau misalkan faktor apa sih yang menyebabkan brand value itu sendiri, tahu nggak Mas? Kira-kira. eh Kalau ngomongin itu banyak banget ya, maksudnya yang bisa mempengaruhi itu banyak banget. Kan, tapi gini, brand itu sebuah nilai brand value itu harus terinternalisasi oleh brand itu sendiri. Jadi gini, kalau pengen bangun brand itu dimulai uh, dari internal, gitu kan, dari internal sendiri. Paham nggak apa namanya, misalkan karyawannya itu tentang visi brandnya? Paham nggak para pemimpin perusahaannya itu tentang visi brandnya? Paham nggak para mitra bisnisnya itu tentang visi brandnya? Kalau dari internal yang sudah paham, ya kan, maka akan dengan mudah meng, apa, dengan mudah mengkomunikasikan brandnya dia itu ke orang luar, yaitu customer seperti itu. Jadi harus dimulai dari internal sih. Menurutku yang paling berpengaruh itu ya sisi internal dulu. Jadi nggak mungkin kalau sisi internalnya itu mungkin aja sisi internalnya nggak paham gitu ya, dari karyawannya nggak paham brand visinya apa sebuah brand itu seperti apa dan sebagainya. Tapi nanti akhirnya ketika melayani customer kan, tadi aku ngomong brand itu adalah janji kan, janji dari sebuah organisasi atau perusahaan kepada customernya. Ketika misalkan ada salah satu dari internal perusahaannya itu yang
bersentuhan dengan konsumen, nggak paham sama brand apa brandnya brandnya perusahaannya, maka bisa jadi nanti customer menganggap, loh, aku ngelihat kamu, aku datang approach kamu itu karena katanya ini loh, gitu kan, katanya gini, tapi kok setelah aku kontak sama si X karyawanmu ini kok beda rasanya gitu. Itu jadi orang akan, loh, kok nggak sesuai ya sama janjinya, sama misalkan yang misalnya lewat dia tahu dari iklan nih, katanya brand itu bisa gini-gini, tapi ketika dia coba bersentuhan dengan brand itu sama karyawan, ada yang karyawannya nggak ngerti, moro jadi loh, kok beda sama apa yang dijanjikan kemarin. Kemarin ngomongnya misalkan nih janjinya tepat waktu, tapi kok ngomong sama karyawan ini kok deliverynya terlambat-terlambat ya, kayak gitu. Jadi misalnya internalnya harus paham dulu, ya kan? Ketika internal sudah paham, sudah oke, barulah ngomong keluaran seperti apa. Jangan sampai internal itu seperti apa, terus ngomongnya di luar seperti apa, akhirnya nggak sesuai sama apa yang dijanjikan, kayak gitu. Gitu sih. Dari internal dulu berarti ya. Iya, yang paling mengaruh ya, kalau menurut saya di internal ada yang bilang itu marketing brings in customer, branding atau operation ya, operation bring customer back. Jadi memang paling gampang untuk mengimplementasikan branding itu ya melalui operasional di perusahaan, di internal dulu. Nanti ketika internal sudah paham brandingnya ini apa, brand visinya itu kemana, di luar itu pasti nanti akan sesuai janjinya apa yang dijanjikan dan sebagainya gitu. Kalau medianya sendiri apa ya Mas kira-kira yang menurut Mas Bilal efektif, antara sosmed atau koran, majalah gitu, atau bebas? Tergantung di mana target marketnya, ya kan? Tergantung di mana target marketnya. Ada yang target marketnya sampai sekarang masih relevan untuk pakai channel konvensional TV, pakai channel konvensional radio, ada yang masih relevan dia menggunakan channel-channel konvensional. Ada yang memang customer-nya sudah beralih ke digital, ya makanya dia harus mengkombinasikan antara digital sama yang konvensional seperti itu. Jadi tergantung target marketnya, kita nggak bisa ngomong channel mana yang pas. Channel digital pun juga kita ngomong, kita nggak bisa ngomong ini produkmu cocok cuma untuk di Facebook, enggak gitu. Pasti ada irisan customer, ada irisan customernya yang ada di channel YouTube, ada irisan customernya yang masih ada di Facebook, ada irisan customernya yang masih ada di Instagram misalnya, ada irisan marketnya yang dia masih nonton TV gitu. Jadi kita lihat lagi nanti balik lagi ke data, misalkan ke data penjualan. Oh, customer 10% customer datang dari, atau 10% leads datang dari, misalnya dari Instagram. Terus nanti 50% ada di Facebook, terus ada 40% dari YouTube misalkan. Kita sesuaikan aja nanti akhirnya budgetnya, misalkan oh dari budget marketing 50% untuk Facebook, 40% untuk YouTube, 10% untuk untuk Instagram, karena dilihat dari data penjualan customer itu datangnya proporsinya seperti ini sesuai channelnya, kayak gitu ya. Jadi berarti dilihat sendiri gitu ya. Ya, di mix, istilahnya di mix. Gak mungkin kita terpaku pada satu channel, karena kita pasti customer itu pasti ada di irisan-irisan tertentu, pasti ada irisan-irisannya di setiap channel gitu. Terus aku boleh nanya nggak Mas? Ini mungkin nggak tahu sih buat konteks apa enggak. Tapi kalau misalkan logo kan, Hello Nemo pernah ngadain logo kok kira-kira? Ada, kita pernah ngerjain logo gitu. Itu berhubungan sama brand kan? Logo itu kan bagian dari branding, ya kan? Logo itu bagian dari branding. Dia itu adalah brand identity. Salah satu dari brand identity. Brand identity ada banyak. Ada salah satu dari brand identity. Jadi ya karena proses brand itu ada banyak stepnya. Ya salah satunya adalah logo. Ya kalau mau mau nggak mau, kalau bikin brand ya pasti mau bikin bikin identitasnya, pertama ada bikin logonya juga. Mau desainnya bagus, mau desainnya jelek, yang penting itu adalah bukan jelek ya. Mau desainnya seperti apapun, yang penting itu
eh, apa namanya relevan sama customernya gitu. Ada yang harus ya macam-macam lah kita nggak bisa ngomong itu bagus atau jelek, tapi ada yang ngomong desain apa logo ini elek ini tapi kok penjualannya api ya, mungkin itu logonya memang relevan untuk target marketnya gitu loh. Gitu. Jadi logo itu bukan tentang bagus dan jelek, tapi itu tentang relevan atau enggak sama target marketnya gitu kan. Berarti harus dengerin cerita dari kliennya dulu dong, kalau misalkan pengen bikin logo gitu. Iya Kak, ya tentu dong, kan pasti ada klien brief, mau bikin logo, mau bikin sosial media konten, mau bikin website, mau bikin bahkan bikin user journey untuk user interface sama user experience, kan pasti ada briefnya dari klien kan. Nah, mungkin kita nggak, jadi gini, semua itu harus data driven kan. Dan salah satu datanya adalah dari client brief gitu. Kalau kalau itu nggak data driven, khawatirnya itu nanti ya nggak pas untuk target marketnya, nggak pas untuk customernya seperti itu. Ya bisa ngarang dulu pada awalnya gitu kan. Pertama kali pokok bagus dulu, pokok ada nggak masalah gitu. Yang penting apa? Misalkan kalau masih masih ngerintis gitu ya usahanya, nggak masalah gitu. Pokok ada dulu ya kan. Yang jelas paling nggak namanya itu terbaca jelas lah gitu kan, paling nggak namanya terbaca jelas itu nggak masalah. Nanti kan dibukan masih masih fasenya kan kalau ngomong bisnis tadi kan aku ngomong masih fase creation, jadi ya yang penting sales dulu masuk, ada traction masuk, oh ada tractionnya, ada bukti bahwa produknya ini diterima gitu kan, baru dari situ nanti mau apa redesign logo dan sebagainya nggak masalah. Nggak harus pertama mau bikin bisnis harus bikin logo bagus dulu, harus order logo yang misalkan yang ratusan juta atau sampai berapa gitu ya, akhirnya nanti gak kemana-mana kalau kayak gitu ya kan, Betul, gitu betul, sih. setuju. Kalau kita kan habis ngobrolin banyak banget dari tadi. Kalau misalkan branding nggak bener itu ada dampaknya nggak sih, Mas?